Assalamualaikum. Hai sahabat Mami Kai. Nah, terima kasih sudah subscribe, like, and share. Terima kasih udah setia menonton channel Mami Kai. Oke, pada video kali ini Mami Kai akan menjelaskan atau menceritakan kembali sedekah yang berlipat ganda. Nah, sedekah yang berlipat ganda di mana terdapat beberapa keutamaan sedekah. Nah, di sini Mami Kai juga akan menjelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan harta yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan. Nah, dari Al-Haris bin Suwaid, Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat Bukhari, siapakah di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintainya daripada hartanya sendiri? Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya. Beliau lantas bersabda, sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang telah disedekahkan dan harta ahli warisnya adalah sesuatu yang ditinggalkannya. Nah, keutamaan sedekah yang berlipat ganda. Yang pertama, pasti diganti dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama yaitu keutamaan sedekah yang pertama. Allah pasti akan mengganti dan membalas. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia dan Allah akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Pada firman Allah surah Saba ayat 39, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Bahkan malaikat berdoa untuk orang yang bersedekah. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Dan malaikat yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Nah, keutamaan sedekah yang berlipat ganda. Kedua ada dilipat gandakan. Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Pada surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, perumpamaan kedua kepada orang yang sedekah adalah barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 245. Allah sebut meminjami pada semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Allah menghargai pengorbanan kita saat memberikan sebagian dari harta kita di jalan Allah. Nah, seperti ayat yang serupa pada surah Al-Muzammil ayat 20, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Allah melipat gandakan pemberian hambanya. Pada hadis riwayat Tirmizi nomor 2449, siapapun orang mukmin yang memberi makan mukmin lain saat lapar, Allah akan memberinya makan dari buah surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin lain saat dahaga, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dengan minuman yang penghabisannya adalah beraroma wangi kasturi. Siapapun mukmin yang memberi pakaian mukmin lain saat telanjang, Allah akan memberi pakaian dari sutra surga. Masya Allah. Dalam hadis lain Rasulullah memberi perumpamaan, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, hasil dari usahanya sendiri yang baik dan halal, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerima dengan tangan kanannya, lalu mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak kudanya hingga membesar seperti gunung.
Bahkan orang yang menahan harta padahal dia mampu membantu orang yang kesusahan diancam oleh Rasulullah. Janganlah engkau menyimpan harta tanpa menyedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezeki untukmu, kecuali menyimpan untuk keperluan. Seperti pada hadis riwayat Muslim nomor 1036. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu menyedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu, dan kamu tidak akan dicelah jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, keutamaan sedekah yang membuat sedekah berlipat ganda adalah 3. Diberkahi Allah. Orang yang gemar bersedekah, hartanya akan barokah, yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah pada surah Al-Baqarah ayat 276. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah, dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Jangan dipahami bahwa Allah memiliki tangan seperti kita. Tangan Allah selalu penuh itu adalah mazaz yang bermakna Allah tidak pernah kekurangan. Allah selalu memiliki sesuatu untuk diberikan kepada hambanya. Nah, yang keempat, sedekah memadamkan kesalahan dan menghapusnya, serta memadamkan murka Allah. Rasulullah SAW bersabda pada hadis riwayat At-Tirmizi nomor 613 dan Ahmad nomor 15284. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang. Dalam hadis Huzaifah disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, fitnah seorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta tetangganya bisa terhapus oleh sholat, sedekah, dan amal makruf nahi mungkar. Fitnah dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah musibah dan ujian yang berkaitan dengan agama, bukan fitnah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Sungguh sedekah yang dirahasiakan itu dapat meredam amarah Allah. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan kebaikan menahan kejadian buruk dan sedekah yang tersembunyi memadamkan kemurkaan Rabb serta menyambung hubungan rahim, menambah umur. Masya Allah. Nah, begitu banyak keutamaan sedekah yang membuat hati tentram, hidup kita berkah, sedekah yang berlipat ganda. Nah, bukan berarti sedekah yang tampakkan itu dosa. Jika menampakkan sedekah dengan maksud untuk memberi keteladanan dan memotivasi orang lain untuk bersedekah, maka itu justru dipuji Allah. Jadi bukan ria. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 271. Nah, keutamaan sedekah berlipat ganda yang kelima adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah memberikan informasi cara agar bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Sebarkanlah salam atau kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tertidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Wajib surga bagi orang bersedekah dalam kesulitan. Telah datang kepadaku seorang wanita miskin membawa 2 anak perempuan. Lalu saya memberi makan dengan 3 buah kurma. Wanita tersebut memberikannya kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan. Tapi kedua anak meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan kurma yang ingin ia makan kepada anaknya dengan membelah menjadi 2. Saya sangat kagum dengan kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Dalam redaksi lain
dengan cerita yang sama, bersedekah dalam kondisi yang sulit menyebabkan pelaku terhindar dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya. Sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api nerakanya. Bahkan orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni bab as-syadaqah, pintu bersedekah. Masya Allah, ternyata ketika kita masuk surga ada pintu khusus, pintu sedekah bagi orang yang suka mencintai bersedekah. Barang siapa yang termasuk ahli bersedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Nah, sedekah sekecil apapun dapat melindungi kita dari api neraka. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Nah, bayangkan betapa luar biasanya perkata Rasulullah. Beliau mengatakannya di Madinah, kota kurma, di mana semua manusia bahkan unta pun memakan kurma saking banyaknya. Namun Rasulullah mengatakan, walau dengan setengah butir kurma menggambarkan bahwa sesuatu yang kita pandang kecil, remeh, ringan, bahkan tak berharga bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Bukan besar kecilnya sedekah, tapi semangat untuk berbagi itu yang ingin selalu ditanamkan. Nah, keutamaan sedekah. Sedekah yang berlipat ganda. Yang keenam itu tidak mengurangi harta. Rasulullah berjanji dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Justru menjadi sebuah pertolongan Allah dan datangnya rezeki. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, keutamaan sedekah yang ketujuh, menjadi obat bagi orang yang sakit. Obatilah orang yang sakit kalian dengan sedekah. Nah, perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban yang pertama saat sakit adalah sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan, dan di antara ikhtiar itu adalah dengan bersedekah. Ibnul Qayyim rahimullah menerangkan hadis ini. Sedekah memiliki khasiat yang kuat menolak berbagai macam bala termasuk penyakit. Bahkan sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, zalim maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang berilmu atau kaum awam umumnya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakui ya, karena mereka telah merasakan sendiri. Nah, yang keutamaan sedekah yang berlipat ganda, yaitu menjadi naungan di akhirat. Kedelapan, menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar. Masya Allah. Di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah video kali ini tentang apa itu sedekah yang berlipat ganda dan keutamaan sedekah. Semoga kita termasuk golongan-golongan yang masuk surga melalui pintu khusus sedekah. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Thank you, terima kasih untuk para sahabat channel Mami Kai yang telah setia menonton sampai akhir. Like, share, and comment, subscribe. Oke, thank you, terima kasih.